Halo, semangat pagi. Wah, sudah hari kedua. Wah, selamat ya teman-teman yang sudah melewati hari pertama kemarin ya. Kita sudah belajar banyak tentang tubuh kita di kemarin ya. Oke, untuk hari kedua teman-teman, kita akan belajar tentang pola makan itu sendiri. Karena kita tidak terlepas dari cara makan ya, pemilihan oleh makanan. Nah, di hari kedua ini teman-teman akan ada teman-teman yang baru tahu seperti Rika ya, baru memahami bahwa ternyata terlambat makan bisa menaikkan lemak. Ternyata ada makanan yang tidak berlemak, tidak bergoreng, itu bisa juga menaikkan lemak. Wah, ada salah satu dari sesuatu yang terjadi di tubuh yang membuat kita memiliki cadangan lemak, teman-teman. Ya, oke, kita akan berawal dari sarapan, dari pagi hari. Teman-teman, yang namanya sarapan itu adalah makanan yang pertama kali masuk pada saat kita baru bangun tidur. Jadi kita samakan persepsinya ya, yang namanya sarapan. Nah, sarapan itu teman-teman adalah makanan yang mengawal pada saat kita berasimilasi dalam tidur. Ya, jadi sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi gula darahnya kita. Apakah sarapan kita itu memiliki kandungan gula yang tinggi sehingga dia akan memaksa pankreas kita untuk bekerja menghasilkan insulin, atau atau makanan itu memiliki gula yang rendah sehingga dia akan memelihara pankreas kita. Ya, ibaratnya seperti motor yang pagi-pagi kita harus panesin dulu ya teman-teman. Jadi nggak langsung kita bawa. Ya, motor begitu kan akan rusak juga, tapi tubuh kita memang sih tidak sekarang rusaknya pankreasnya, akan ada nanti setelah 5 tahun kita mengalami kondisi gula darah yang tidak stabil akibat kita sering merusak pankreas ya. Oke, yang namanya sarapan, biasanya teman-teman sarapannya apa orang Indonesia? Biasanya pagi-pagi itu kopi ya, ada kue atau pisang goreng atau nasi goreng ya, atau nasi kuning. Nah, bisa aja ada yang cuman roti aja, dan ada juga yang nggak sarapan, sama seperti Rika dulu ya. Nah, teman-teman, apa yang dirasakan pada saat teman-teman sarapan atau tidak sarapan dengan makanan tadi? Apa yang dirasakan di siangnya? Ngantuk kah? Capek kah? Lapar kah? Atau kerasa pada saat makan siang terus aja cepet lapar? Di sini tidak terlepas dari adanya karbohidrat ya. Jadi semua sarapan biasanya itu adalah karbo. Karbo, teman-teman, ada dua. Karbohidrat simple dan kompleks. Karbohidrat simple itu dia cepat berubahnya. Kalau kompleks lambat ya. Jadi karbohidrat berubah menjadi apa? Dia akan berubah menjadi gula dulu. Nah, gula itulah yang kita pakai sebagai energi. Sehingga karbohidrat dikenal sebagai sumber energi, teman-teman ya. Nah, pada saat karbohidrat simple sehingga gula yang dihasilkan sangat cepat dan kita memerlukan pankreas untuk menghasilkan insulin untuk menyelamatkan tubuh kita dari gula yang tinggi, sehingga pankreas akan menghasilkan insulin yang banyak untuk menangkap gula tersebut. Karena kita tidak beraktivitas, nggak mungkin kan kita satu suap langsung lari. Jadi kebanyakan insulin itu menangkap gula dan dibawa untuk menjadi cadangan lemak. Wow. Jadi itu bedanya dengan karbohidrat kompleks. Kalau karbohidrat kompleks, dia melepas gula sedikit demi sedikit, sehingga pankreas tidak akan bekerja keras,
dan kita juga kenyangnya lebih lama ya. Nah, karbohidrat yang simple itu contohnya seperti ini yang gula tinggi ya, yang nanti akan menjadi cadangan lemak. Contohnya seperti nasi putih, roti, keripik, minuman yang manis atau minuman bersoda, terus biskuit, roti gandum, beda sama gandum utuh. Nah, gula juga ya, segala tepung-tepungan itu berasal dari karbohidrat yang simple, sehingga dia penghasil gula yang tinggi. Nah, kalau karbohidrat kompleks dia biasanya berupa serat, yaitu buah, sayur ya, atau umbi-umbian, ubi, keladi, yang kayak gitu ya. Jadi teman-teman, diperlukan adanya kita bisa tahu sarapan kita yang baik di pagi hari adalah dengan karbohidrat kompleks, agar kita bisa nyaman gula darah kita seharian ya. Gula darah akan meningkat secara tajam jika kita konsumsi makanan yang tinggi. Glikemik itu adalah pengaruh makanan terhadap gula darah, jadi gulanya tinggi, dan dia akan terjun dan akan ngedrop, dan kita waktunya makan, dan kalau makanan kita glikemiknya tinggi lagi, dipaksa lagi pankreasnya menghasilkan insulin, sehingga pankreas kita akan rusak, dan itulah yang namanya diabetes, atau mungkin kita memerlukan insulin dari luar. Itu udah rusak banget pankreasnya ya. Jadi teman-teman, walaupun misalnya kita sudah konsumsi makanan dengan glikemik rendah, dipastikan setelah 4 jam kita makan lagi. Makanya jam makannya ingat ya, jam 7 untuk sarapan, ngemil jam 10, jam 12 kita makan siang, ngemil sore jam 3 atau jam 4, dan makan malamnya jam 7 lagi. Ya, itu untuk menjaga level gula darah kita agar tetap normal. Loh, bagaimana dong nih, saya kan mau turun berat badan, kok makannya bisa sampai, jam makan bisa sampai 4 atau 5 kali? Jadi yang harus teman-teman ketahui dan tanyakan ke pengundangnya jika belum tahu adalah hak makan ya. Jadi teman-teman tanyakan ke pengundangnya, ini PR ya, berapa kalori saya harus makan setiap harinya. Karena jika teman-teman tidak tahu, kelebihan kalori akan menambah berat badan, atau yang kurus akan menambah lemak sehingga dia akan semakin tidak bugar. Dan kalau kekurangan kalori, kita akan lemes ya. Jadi kita perlu mengetahui kebutuhan kalori kita dalam satu hari. Contoh seperti Rika, kebutuhan kalorinya 1200, suaminya Rika 1600. Jadi kalau suaminya Rika makan kayak Rika 1200, dia akan kelaparan. Masing-masing orang beda, cewek dan cewek juga beda ya. Jadi perlu adanya ditanyakan ke coach pengundangnya. Oke. Nah, dari kebutuhan kalori itu baru kita bawa ke masing-masing jam makannya. Nah, untuk yang rendah, teman-teman bisa ketahui ya, dari apel rendah banget untuk glikemiknya, rendah gulanya ya. Terus kayak misalnya pisang juga itu rendah banget, dan kacang-kacang ya itu rendah banget. Terus seperti gandum utuh, buah, sayur, nah itu rendah. Kalau yang tinggi contoh seperti es krim, keripik, kue, kentang. Jadi umbi-umbian di luar kentang ya. Kalau kentang itu tinggi, semangka, dan contoh seperti duren juga ya, atau yang banyak alkoholnya seperti wani, nasi putih juga yang tinggi, dan biskuit. Dan luar biasanya shake-nya Herbalife itu 21, rendah banget. Kalau pisang aja 52. Jadi kita bisa menjaga gula darah kita, dan kita juga mendapatkan nutrisi yang lengkap. Kita bisa ngemil beberapa kali, dan dengan kalori juga yang rendah kalau dengan shake, dengan nutrisi shake-nya ya. Oke,
Semangat ya hari kedua teman-teman, belajar untuk bisa makan 5 kali dalam satu hari. Dan selamat untuk yang tahu hak makannya berapa ya. Jadi nanti kita diskusikan. Dan salam sehat dari Rika, semangat pagi.